9 Oktober 1945, sekutu dibonceng Nica mendarat di kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya, kedatangan sekutu dan Nica disambut baik oleh rakyat Medan. Gubernur Sumatera Utara, Teuku Muhammad Hasan, mempersilahkan tim Relief of Light of War and Internet atau RAPI untuk menjalankan misinya, yaitu membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa dan meluncuti tentara Jepang serta mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Gubernur juga mengizinkan tentara sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Namun pada kenyataannya, sekutu dan Nica malah mempersenjatai bekas tawanan yang mereka bebaskan serta membentuk Medan Batalion KNIL yang memiliki tugas untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia pimpinan Ahmad Tahir. Pada tanggal 13 Oktober 1945, di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara, terjadi insiden antara pemuda dengan sekutu. Hal tersebut dikarenakan tentara sekutu yang menginap di hotel tersebut merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang amarah pemuda Indonesia, sehingga Barisan Pemuda dan TKR menyerbu hotel tersebut. Perlawanan pemuda dalam menyerang Hotel Bali menyudutkan sekutu, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisikan rakyat Medan dilarang membawa senjata dan seluruh rakyat Medan wajib menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh para pemuda Medan, sehingga pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang berarti batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi yang diyakini akan menghambat gerak maju para pemuda dan TKR. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang TKR di Trepes. Namun, usaha ini berhasil digagalkan. Bahkan, para pemuda berhasil menculik seorang perwira Inggris. Pada bulan April 1946, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, rakyat Medan harus menerima kekalahan dan mengakibatkan pemerintahan kota Medan terdesak keluar dari kota Medan. Untuk sementara waktu, pemerintahan kota Medan, baik gubernur, wali kota, dan markas TKR terpaksa dipindahkan ke Pematang Siantar. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area untuk membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat yang bertujuan memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan tersebut, di tanggal 19 Agustus 1946, terbentuk Barisan Pemuda Indonesia di Kaban Jahe, yang kemudian berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai Ketua Umum. Perlawanan Medan Area masih tetap berlanjut, bahkan sampai menyebar ke seluruh wilayah Sumatera. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau.
sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, salam sehat untuk kita semuanya. Untuk materi kali ini ada kaitannya dengan lagu yang barusan Ibu nyanyikan, yaitu Pertempuran di Bandung atau Bandung Lautan Api. Langsung saja kita masuk ke TKP. Latar belakangnya, pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nika tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Pringer. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk TKR. Jadi, Bandung dibagi dua pada waktu itu oleh sekutu. Bandung Utara ini berhasil dikuasai oleh pihak sekutu, sedangkan Bandung Selatan masih dikuasai oleh pihak TKR, pihak Indonesia. Kemudian, pada tanggal 24 November 1945, dari pihak sekutu, McDonald menyampaikan ultimatum yang pertama agar Bandung bagian utara dikosongkan dari penduduk dan pasukan bersenjata Indonesia. Pada tanggal 21 Desember 1945, sekutu menjatuhkan bom dan tembakan di Bandung. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua agar TRI mundur dari pusat kota Bandung 11 km dalam waktu 24 jam. Nah, dari pihak TRI untuk mencari jalan tengahnya, akhirnya menggunakan strategi bumi hangus, di mana itu dikomandani oleh A.H. Nasution. Kemudian, Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. TRI itu sebelumnya bernama TKR. Ya. Kemudian ada salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu Muhammad Toha dari Barisan Rakyat Indonesia bersama Muhammad Ramdan ditugaskan untuk menghancurkan gudang senjata dan amunisi milik sekutu. Nyawa sebagai taruhannya, dan akhirnya mereka berdua pun gugur dalam peristiwa tersebut. Dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api, sekutu tidak bisa memanfaatkan kota Bandung, sekutu gagal menambah senjata baru, banyak tentara sekutu yang tewas. Itu materi kali ini tentang Bandung Lautan Api. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya yang hebat-hebat? Semoga kita selalu sehat. Untuk materi kali ini yang kita bahas yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan Nika yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Kronologis peristiwanya,
Pada tanggal 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle. Pada tanggal 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Letkol Istiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. TKR berhasil mendesak pasukan sekutu. Puncaknya pada tanggal 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat, sebelumnya bernama Hari Infanteri. Kemudian, untuk mengenang peristiwa tersebut dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan umum 1 Maret 1949. Latar belakang dari peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 adalah propaganda dari Belanda yang melapor ke PBB bahwa Indonesia sudah tidak ada. Propaganda tersebut sampai di telinga Letkol Dr. Wiliater Hutagalung. Hutagalung memberitahu Sudirman mengenai berita propaganda tersebut. Namun, ternyata Sudirman telah mengetahui berita tersebut melalui radio yang ada. Hutagalung dan Sudirman mengembangkan pikiran dengan tujuan utama untuk menunjukkan eksistensi TNI. Sudirman pun setuju dan meminta Hutagalung untuk membentuk Divisi 2 dan Divisi 3. Pada tanggal 18 Februari 1949, Hutagalung melaksanakan rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di lereng Gunung Sumbing. Panglima Divisi 3 bersikukuh bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta dengan alasan bahwa Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta dan masih adanya anggota delegasi UNCI serta pengamat militer dari PBB yang harus melihat perwira-perwira berseragam TNI. Dari hasil rapat yang kedua adalah perintah untuk mencari pemuda yang kuat dan gagah perkasa yang lancar berbahasa Belanda, Prancis, dan Inggris. Pada rapat yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letkol Soeharto mengadakan pertemuan dan menghasilkan keputusan untuk mengadakan serangan umum pada 1 Maret 1949. Pada tanggal 1 Maret 1949 jam 6 pagi, sirine penanda jam malam berbunyi sekaligus sebagai tanda dimulainya perang. Pasukan gerilya TNI di bawah Letkol Soeharto melancarkan serangan besar-besaran di jantung kota Yogyakarta. Mayor Salyono menyerang dari arah selatan, Letkol Suhut menyerang dari arah barat, dan Mayor Sukasno menyerang dari arah utara. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil didesak untuk mundur. Pada jam 12 siang, Letkol Soeharto memerintahkan pasukannya untuk mengosongkan kota dan kembali ke pangkalan gerilya yang telah direncanakan. Berita kemenangan Indonesia disebarkan melalui radio PC1 di Gunung Kidul, lalu menyebar ke Bukit Tinggi, lalu menyebar ke Myanmar, lalu menyebar ke India khususnya kota New Delhi, lalu menyebar sampai ke PBB yang sedang berada di Washington DC, Amerika. Selain itu, juga melalui pemancar radio Angkatan Udara RI. Peristiwa serangan umum 1 Maret ini membuktikan bahwa TNI belum mati dan Indonesia masih berdiri tegak sebagai sebuah negara.
Pertempuran Surabaya merupakan perang antara Indonesia dan Sekutu Inggris. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan AWS Malabi dan disambut oleh RMTL Suryo. Pertemuan dengan Gubernur Suryo disepakati bahwa Inggris dipersilahkan memasuki kota dan melepaskan para tawanan Jepang. Namun, kesepakatan ini dilanggar oleh pasukan Inggris dengan menduduki lokasi-lokasi penting yang terdapat di Surabaya. 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebarkan pamflet. Pamflet itu berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari Jepang. Tanggal 28 Oktober 1945, lokasi penting berhasil direbut kembali oleh rakyat Surabaya. Terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi meminta bantuan kepada Majen D.C. Hawthorne, komandan tentara Inggris di Jawa. Hawthorne lalu menghubungi Presiden Soekarno meminta bantuan untuk menyelesaikan pergolakan. Keesokan harinya, 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Majen D.C. Hawthorne tiba di Surabaya. Pada 30 Oktober 1945, Surabaya, mobil bus yang ditumpangi AWS Malabi menjadi sasaran tembakan saat hendak melintasi Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu yang berakhir dengan tewasnya Malabi. Kematian Malabi menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 7 November 1945, pimpinan tentara Inggris Mayor Jenderal D.C. Marsyk menulis surat kepada Gubernur Suryo, berisi tentang kecaman atas kematian Malabi serta tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyat sendiri. Suryo membalas surat Marsyk pada tanggal 9 November yang berisi membantah semua tuduhannya. Marsyk membuat surat balasan dengan nada yang tegas dan keras. Isinya berbunyi antara lain, Inggris bertekad menuntut balas kematian Malabi. Bagian lain surat bahkan berisi perintah kepada seluruh pimpinan Indonesia agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat, dan para pemuda yang bersenjata harus mengerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan Surabaya. Tepat pukul 10 tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka, setelah batas waktu ultimatum habis, pertempuran tidak bisa dielakkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama TKR harus melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Bung Tomo 1920 sampai 1981 dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Sementara itu, Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam di tape recorder lalu disiarkan ke seluruh dunia. Melalui pidato itu, ia melancarkan protes ke PBB. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat. Peristiwa 10 November ini juga tidak terlepas dari peran kaum ulama. Setelah 3 minggu, TKR, para pemuda, dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari pendudukan Inggris. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, di kota ini kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perang Puputan Margarana. Pertempuran di Bali ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati yang mengakui secara de facto wilayah Indonesia
hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Bali tidak. Reaksi rakyat Bali setelah mengetahui hasil perundingan Linggarjati. Rakyat Bali merasa kesal dan kecewa terhadap hasil perundingan tersebut dan merencanakan perlawanan. Tanggal 2 dan 3 Maret 1949 terjadi dua peristiwa. Di salah satu sisi, Belanda menarangkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Di sisi lain, Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Sunda Kecil, berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas besar PRI. Pasukan Jungwanara diperintahkan oleh Igusti Ngurah Rai untuk melucuti persenjataan polisi Nika di Tabanan. Di malam hari 18 November 1946, mereka memulai pergerakannya. Mereka berhasil mengambil persenjataan Belanda sehingga membuat Belanda marah. Setelah berhasil melucuti persenjataan Belanda, pasukan Jungwanara kembali ke desa Adeng Marga. November 1946, Belanda mengisolasi desa tersebut. Sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, pasukan Jungwanara menyadari bahwa mereka telah terkepung Belanda dan aksi tembak-tembakan terjadi. Mereka tidak menyerah kepada Belanda sehingga perang di Margarana itu disebut Perang Puputan Margarana. Akhirnya Igusti Ngurah Rai dan 96 pasukannya gugur. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikan Buku Pahlawan Taman Pujaan Bangsa, dan tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana.